Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang insya Allah berbahagia ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar perdana yang diselenggarakan oleh Mabruk dan juga Finsya dengan tema pengenalan investasi melalui blockchain syariah. Perkenalkan, nama saya Risma Anis, merasa terhormat bisa menjadi moderator pada acara yang istimewa hari ini. Baik, topik yang akan kita diskusikan pada sesi webinar perdana hari ini adalah mengenai pengenalan investasi melalui blockchain syariah. Di era digital yang terus berkembang pesat saat ini, teknologi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan kita, termasuk dalam hal keuangan dan juga investasi. Salah satu inovasi teknologi yang sedang menjadi sorotan adalah blockchain. Dan yang mana teknologi ini menjanjikan berupa transparansi, keamanan, dan juga efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya. Dan kita sebagai umat muslim tentu memiliki prinsip dan juga nilai-nilai yang harus kita pegang teguh dalam setiap aktivitas, termasuk dalam berinvestasi. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi blockchain yang terbilang cukup canggih ini, ya, dan juga baru untuk bisa berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, dengan begitu, insya Allah dalam webinar kali ini kita akan bersama-sama menggali lebih dalam mengenai bagaimana blockchain itu dapat menjadi jembatan antara teknologi modern dan juga nilai-nilai yang ada dalam investasi syariah. Dan sebelum kita mulai acara webinar, sesi webinarnya hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu terkait narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Narasumber kita hari ini yaitu Dr. Ahmad Afan, maaf, Dr. Ahmad Afandi Mahfud, CPIF. Saat ini beliau adalah Asosiat Profesor di Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor, Indonesia, dan Profesor Tamu Keuangan Islam di Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan. Beliau juga menjabat sebagai brand ambassador Mabruk Finance yang berbasis di Kanada dan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Penasehat Syariah PT Urun Bangun Negeri. Beliau ditunjuk sebagai konsultan IFAES atau Islamic Finance Advisory and Assurance yang berbasis di Inggris dan Syariah Business Advisory Lead untuk Deloitte Indonesia. Sebelum bekerja di bidang ini, beliau adalah peneliti di International Syariah Research Academy for Islamic Finance ISRA, Malaysia, dan visiting scholar di Islamic Business School, University Utara Malaysia. Beliau juga diangkat sebagai Wakil Rektor Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Indonesia, Universitas Tazkiyah. Terlepas dari keterikatan akademis, beliau juga ditunjuk sebagai asisten Vice President Amirah Ventures PTA Ltd Singapura. Masya Allah. Dengan begitu kita sudah cukup kenal dan juga sudah bisa membayangkan bagaimana kepakaran beliau dalam bidang finance. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai pengenalan bagaimana industri blockchain ini bisa berkembang dalam investasi. Begitu ya, Ustadz, Ustadz Afandi. Baik, mungkin bisa bisa kita mulai langsung. Ya, sudah bisa dimulai. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin alladzi ja'alani wa iyyakum hadirin fi hadzal masjid syarif. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama segala syukur dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita secara virtual di forum yang mudah-mudahan insya Allah akan memberikan manfaat dan juga keberkahan bagi kita semuanya.
Ini adalah satu forum yang mungkin sangat jarang uh, ya, mempresentasikan ataupun tema tentang blockchain syariah dan bagaimana investasinya, terutama di Indonesia. Sebelum saya mulai, tentunya pertama-tama saya ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada Mabruk yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan juga Vinsya untuk sharing tentang topik kita pada pagi ini, yaitu mengenai pengenalan investasi melalui blockchain syariah. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa Mabruk ini adalah merupakan salah satu perusahaan yang berbasis di Kanada dan fokus bidangnya itu adalah untuk blockchain yang berbasis syariah. Tentunya nanti akan kita sampaikan sekilas tentang Mabruk dan juga bagaimana wabil khusus mengenai investasi melalui blockchain syariah yang dilaungkan ataupun yang dikenalkan oleh Mabruk ini. Baik, para hadirin dan sahabat semuanya, kalau kita melihat teknologi saat ini, tentunya kita bicara teknologi ke depan, ya, perkembangan yang sangat pesat yang kita kenal dengan blockchain ini sesungguhnya sudah lama mungkin kita dengar. Tetapi pergerakan di sektor keuangan, terutama untuk keuangan syariah ini yang masih mungkin belum banyak kita melihat ataupun menyaksikan bagaimana dampak dari adanya atau keberadaan blockchain syariah ini. Makanya kita sebut sebagai teknologi revolusioner karena sesungguhnya kehadiran teknologi blockchain yang sesuai syariah. Nah, ini yang sesuai syariah ya. Kalau mungkin yang tidak secara mungkin sudah sering kita dengar, tapi yang sesuai dengan syariah ini yang akan kita bahas. Nah, tentunya ini karena topik yang baru dan juga belum banyak yang mengenal. Maka pada hari ini kita akan mengungkap atau menyampaikan tema terkait dengan pengenalan investasi melalui blockchain syariah. Insya Allah nanti di beberapa bulan ke depan ya itu akan ada webinar berkelanjutan ya yang tentunya masih terkait dengan blockchain syariah ini. Dan saya juga terima kasih kepada para attendees ya ataupun yang sudah sudi hadir ataupun yang sudah mendaftar. Bagi saya ini cukup besar yang sudah mendaftar ini untuk di awal-awal ini ya. Jadi mudah-mudahan ini merupakan salah satu gebrakan pertama di kita terkait dengan blockchain ini. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kehadiran blockchain ini di kita ya ataupun mungkin yang menggunakan teknologi blockchain ini sudah kita mendengar, bahkan mungkin beberapa teman sudah melakukan beberapa trading ya terkait dengan beberapa koin yang menggunakan teknologi blockchain. Nah, mungkin kesempatan kali ini secara teknis mungkin tidak akan kita bahas, tapi lebih kepada pengenalan. Nah, maka ini karena pengenalan maka pembahasan kita atau skop tema kita akan lebih banyak kepada introduction ataupun mukadimah ya terkait secara high level apa saja yang masuk dengan investasi melalui blockchain syariah. Oke. Nah, berikutnya di slide berikutnya ini secara garis besar tema-tema ataupun topik yang akan dibahas ya apa saja ya, terutama ada 4 poin di sini. Pertama mengenai prinsip investasi syariah itu seperti apa, kemudian pengenalan blockchain syariahnya, kemudian yang ketiga itu adalah crowdfunding dengan menggunakan teknologi blockchain itu seperti apa, karena mungkin kita tahu di Indonesia itu sudah ada urun dana ataupun crowdfunding ya. Tapi ini bagaimana dengan blockchain? Nah, ini juga yang akan kita bahas. Dan kemudian model investasi yang menggunakan blockchain syariah ini seperti apa? Jadi 4 poin ini yang mungkin secara garis besar akan kita bahas. Oke, berikutnya.
Sebelum saya mulai ke empat hal tadi, ya, mungkin terlebih dahulu secara ringkas saya akan perkenalkan mengenai Mabruk. Ya, Mabruk ini adalah sebuah perusahaan baru ya yang bergerak di bidang blockchain syariah, di mana Mabruk ini menggunakan token ataupun berbasis tokenisasi dengan pola crowdfunding ataupun urun dana. Ya, tentunya kalau kita bicara urun dana saat ini ataupun SCF ya, security crowdfunding, itu sudah ada aturannya di POJK nomor 57 tahun 2020. Dan kita juga kalau memahami mengenai crowdfunding ataupun urun dana, maka insya Allah akan lebih mudah lagi ketika kita mengenali Mabruk itu seperti apa. Nah, tentunya Mabruk ini karena berbasis syariah maka ada DPS-nya. Ya, dan DPS-nya juga tidak tanggung-tanggung, ini adalah dua mufti DPS-nya yang berkelas dunia ya. Dan semua semua kegiatan investasi itu sudah dan harus melalui proses syariah ya, baik itu dari KYC-nya ataupun mungkin setelahnya atau paskanya. Jadi seperti proses ketika penerbitan sukuk ataupun saham di urun dana, semua akan melalui proses-proses syariah sebagaimana yang ada di Mabruk. Jadi ini yang membedakan mungkin di Mabruk ada proses yang disebut sebagai token, istilah token itu. Ya. Oke, kemudian lanjut. Nah, lalu kenapa atau bagaimana Mabruk bisa memberikan manfaat ini? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting sekali. Paling tidak ada dua hal ya peranan. Pertama, kalau kita sebagai pemodal, maka akan memberikan manfaat bagi hasil ya dari investasi yang diberikan jika kita sebagai pemodal. Ya, investasi bagi hasil apa? Bagi hasil misalnya bagi hasil menggunakan akad mudharabah untuk sebuah proyek. Ya, jadi misalnya si penerbit ya atau misalnya entrepreneur ya wirausahawan ingin mengajukan pendanaan nilainya misalnya 1 miliar ya contohnya. Lalu sama proses seperti di urun dana, maka si investor akan membeli. Nah, cuma ini bedanya si penerbit ini akan mengeluarkan token dengan harga yang ditentukan oleh dia dan si investor akan membeli token tersebut sesuai dengan harganya gitu. Jadi ada underlying proyek yang dilakukan oleh si penerbit ya. Sekali lagi persis sama seperti ada ya di SCF ya. Lalu kemudian token tersebut itu akan memberikan fraksional ataupun mendetail terperinci sebagaimana halnya misalnya suku retail ya, itu kan bisa dipecah secara retail. Ini sama. Dengan adanya token ini maka akan dipecah nilainya. Jadi 1M maka mungkin ada yang bisa 50.000, ada yang 100, ya ada yang 1 juta dan seterusnya ya, tergantung kepada kenyamanan ataupun kemampuan si pemodal berapa yang diinginkan. Nah, yang berikutnya itu adalah nanti ini akan di-peg harga atau nilainya token itu kepada beberapa koin yang akan ditunjuk ataupun akan dipilih oleh Mabruk. Jadi misalnya contoh akan berbasis kepada Bitcoin atau Ethereum atau USDT dan seterusnya. Maka si pemodal atau investornya akan mendapatkan dua keuntungan, yaitu manfaat dari bagi hasil secara mudorobah tadi kalau menggunakan mudorobah ya, tapi bisa juga ijarah, bisa juga musyarakah, tergantung kepada kesepakatan di awal, rasio untuk profit and loss sharingnya, kemudian juga nilai kenaikan dari aset dari token yang berbasis blockchain tadi yang di-peg nilainya terhadap koin tertentu ya, misalnya blockchain atau apa ya. Kita belum tahu apa saja yang bisa mungkin di-peg nilainya terhadap token tadi itu. Kemudian yang keduanya itu adalah penerbit ya. Manfaat bagi penerbit tentunya mendapatkan funding yang satu syariah ya, yang halal, dan tentunya ini mempunyai sistem lebih canggih lagi karena ada DeFi
atau decentralized finance, ya. Kemudian juga akan lebih transparan, sebagaimana halnya teknologi yang menggunakan blockchain, ya, karena dia akan dimuat dalam satu big ledger, ya. Di semua di situ akan terrekod, kemudian tercatat dan sebagainya, jadi tidak ada yang bisa memanipulasi dan sebagainya. Nah, ini salah satu mungkin kelebihan dibandingkan dengan yang SCF biasa, ya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan lihat sedikit video, ya. Meet Abdullah, Assalamu alaikum. a successful businessman in the Canadian consumer market. But now, after 10 years in the service, Abdullah wants to expand by opening more restaurant branches across the city. In order to bring his dream to life, he requires a platform that is ethical, user-friendly, and affordable. After analyzing several banks and financing providers, he found Mabruk to be the most affordable. And the best part, it is a completely Sharia-compliant funding solution. Platform also helps Abdullah to give back to the community by creating more jobs. Getting started at Mabruk was quick and easy. As soon as Abdullah registered as a business owner and searched for funding, a Mabruk consultant was immediately assigned to him to review his business documents and financials, ensuring complete assistance throughout the process. In order to ensure safety and minimize risk, Mabruk starts its due diligence process of the business, including Sharia compliance and approved tokenization of it. Investors can buy each token by using their Mabruk wallet. Mabruk gave Abdullah what he was looking for, a halal way to start his venture under preferred conditions. Meet Aisha, Assalamu alaikum. a self-directed investor, as she prefers to know exactly where she invests and how her investment is utilized. She also wants to invest in a business of her choice that promises halal returns. Aisha is aware of frauds, scams, and unrealistic campaigns, often associated with cryptocurrency and crowdfunding platforms. Being in the finance and technology industry, she understands the importance of ethical investment and how it impacts the economy. Aisha was looking to find an interest-free investment channel so she would never have to invest in anything that conflicts with the Sharia law. After discovering Mabruk, she was pleasantly surprised to learn that they offer safe and halal investment opportunities with profitable returns. Becoming an investor on Mabruk started with a simple registration and no fee. Investors can browse all available campaigns and view their validation certification to ensure that experts have thoroughly verified and scrutinized each project. The community-oriented nature of Mabruk gave investors more access to project progress, knowledge, and information sharing with other investors. Assets-based token protects against money market volatility or speculation, giving you more control over investments. Mabruk is the first Sharia-compliant tokenization platform pioneering from Canada and will be reaching out to more countries soon. Mabruk is based on the most reliable and efficient blockchain technology that ensures security, reliability, and efficiency. Sharia governance framework ensures that the investment and capital are safe and come from ethical and responsible sources. Mabruk is trying to build a sustainable Sharia-compliant ecosystem powered by the community. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengar ataupun menyimak bersama video ringkas, ya. Nah, tapi jika mungkin masih ada yang ditanyakan, nanti kita akan ada sesi tanya jawab, ya. Oke, berikutnya adalah mengenai prinsip investasi syariah. Barangkali ini kita sudah sama-sama mengenal, ya, prinsip investasi syariah ini seperti apa, yang pada umumnya atau secara general ini tidak berbeda dengan investasi berbasis syariah yang lainnya di sektor lain. Misalnya pertama, menerapkan prinsip bagi hasil ataupun jual beli, sewa, dan kerjasama yang fair, ya. Jadi nanti mungkin tidak hanya mudharabah, tapi juga mungkin bisa ada musyarakah, mungkin ada ijarah, ya, dan sebagainya. Ini tergantung nanti kepada jenis usaha atau bisnis apa yang memang sesuai dengan akadnya itu, ya. Kemudian tentunya juga menghindari riba, gharar, dan maisir, ini sudah pasti, ya nggak, karena ini full compliant kepada syariah, maka tentunya kita akan hindari kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh penerbit. Dan ini akan ada proses due diligence, ya, oleh pihak Mabruk terhadap calon si penerbit ini.
ya misalnya usahanya apa. Jadi tidak mudah begitu saja ya, walaupun ini sekilas terlihat seperti berbasis platform ataupun online, tapi tetap kita ada proses mulai dari administrasi ya ataupun KYC-nya, kemudian lalu kita akan ada proses due diligence ya. Misalnya dia properti contohnya ya, sebagaimana sekarang yang sedang dibuat oleh Mabruk itu ada properti. Maka bisnis properti ini akan ditinjau, akan dilihat, akan dilakukan site visit oleh pihak Mabruk, benar tidak ya, apa sesuai dengan laporan yang dibuat, asetnya berapa, utang piutang berapa. Jadi laporan keuangan mulai dari apa laba rugi, kemudian neraca dan sebagainya itu akan dilihat, termasuk juga prospek bisnisnya, kemudian semuanya akan dilihat. Apakah ini adalah purchase apa repeating order dan sebagainya, ini akan dilihat ya, ada PO-nya apa tidak dan seterusnya ya. Jadi akan dilihat berbagai aspek, tidak hanya aspek syariah tapi juga aspek marketing, aspek bisnis, aspek operasional, aspek SDM, aspek IT dan semuanya ya. Ini tentunya untuk memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang disembunyikan atau ada sesuatu yang bersifat fraud dan sebagainya. Kemudian kita juga akan memperhatikan dampak sosial dan keberlanjutan investasi. Ya, kita pengen ada satu investasi yang memang memberikan satu sustainability ke depan. Ya, jadi tidak hanya putus atau selesai ketika ada pendanaan, tapi juga what is next. Ya, apa keberlanjutan ke depannya seperti apa. Kemudian prinsip berikutnya itu adalah sektor halal. Nah, ini tentunya tidak hanya kita memastikan halalnya atau syariah comply-nya ketika proses KYC ataupun proses due diligence-nya, tapi juga ketika pendanaan sudah diterima oleh si apa UKM, pelaku UKM ini, maka kita juga akan memastikan apakah dana-dana berikutnya ini akan dipakai semuanya sesuai dengan syariat sampai dengan akad itu selesai ataupun tenor selesai. Jadi ini tentunya untuk memastikan bahwa investasi itu tepat ya sesuai dengan aspek halal compliance. Kemudian memastikan kepatuhan syariah dan strategi investasi ini juga seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, karena juga ada DPS-nya, ada unit compliance-nya ya, jadi DPS dan unit compliance dan juga mungkin unit yang lainnya akan bekerja sama untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan ini adalah betul-betul sesuai dengan prinsip investasi syariah. Oke. Kemudian berikutnya adalah nah, kita ke lebih detail nih ya. Apa itu blockchain ya? Blockchain adalah sebuah big ledger ataupun teknologi buku besar di mana semua transaksi akan terrecord di situ, akan dicatat di situ. Ya, apapun, apakah kita itu mentransfer, apakah kita itu mendeposito uang ya, atau apapun kita ada jual beli dengan pihak manapun atau ada transaksi, itu akan terrecord di situ secara transparan, secara aman ya. Semua bisa melihat, semua bisa mengakses dan tidak ada yang bisa mengotak-atik ataupun tidak bisa intervensi dalam bentuk apapun ya. Dan ini akan transaksi tersebut akan dikelompokkan menjadi satu blok tersendiri atau node tersendiri ya, dan itu isinya nanti setiap node itu ada transaksi lengkap, tanggal, kemudian jam, waktu dan sebagainya ya, dan akan terkoneksi dengan node-node yang atau kode unik yang berikutnya. Dan blockchain ini merupakan teknologi yang revolusioner ya, karena dia memiliki potensi tidak hanya untuk sektor keuangan tapi untuk semua sektor industri ya, misalnya hotel, kemudian pertanian, kemudian macam-macam wisata ya, dan segala macam sektor bisnis ya bisa dilakukan menggunakan dengan teknologi blockchain ya, tentunya yang lebih aman, lebih efisien dan seterusnya. Ya, ini sekilas tentang pengetahuan mengenai blockchain. Sama seperti halnya koin ya yang sudah tenar atau terkenal
ada Ethereum, ada Bitcoin, ini menggunakan blockchain, ya. Jadi semuanya akan tahu white paper-nya seperti apa, stakingnya berapa, harganya berapa, ya. Tidak ada yang bisa disembunyikan dan semuanya itu akan bisa ikut mengamati secara bersama. Oke, next. Nah, maka terkait dengan itu, bagaimana mekanisme blockchain-nya? Ya, pertama ada transaksi terlebih dahulu, ya. Transaksi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Ketika ada orang mau kirim uang atau mungkin ada transaksi apapun yang bersifat digital, yaitu akan merecord transaksi tersebut, informasi apapun yang di situ, si penerima, si pengirim, jumlahnya berapa dan sebagainya. Lalu blockchain akan memverifikasi, ya, transaksi tersebut. Verifikasi melalui jaringan yang disebut dengan node tadi, ya, untuk menyatakan bahwa transaksi tersebut aman atau tidak. Jadi ini tanpa ada melibatkan orang, ya. Ini murni sistem yang akan membuat. Dan slide berikutnya adalah setelah diverifikasi, ya, maka transaksi tersebut akan dikelompokkan menjadi sebuah blok, ya, blok baru. Nah, dan ini nanti akan terkait dengan blok-blok yang berikutnya. Berikutnya adalah konsensus, ya. Dari node tersebut nanti kemudian ada blok baru, ya. Jadi setiap kali ada transaksi muncul blok baru, ya, dan itu akan di record atau ditaruh ke dalam sebuah teknologi blockchain tadi itu. Nah, tentunya ini akan menciptakan satu mekanisme dan algoritma tersendiri, ya, di dalam konsep ini, di mana blockchain tadi ataupun blok yang berhasil ditambahkan itu akan terhubung antara satu blok yang sebelumnya dengan yang setelahnya dan terus menerus, ya, sehingga merupakan menjadi mata rantai tersendiri. Nah, ini tentunya mekanisme berikutnya di blockchain itu akan lebih aman, akan lebih menciptakan satu kode tersendiri, ya, dari blok sebelumnya per transaksi tadi, ya. Dan ini akan menjadi transparan, tidak bisa dirubah ataupun mungkin istilahnya diikut campur oleh pihak manapun. Ya, ini teknologi blockchain yang sampai dengan hari ini, ya, bahkan mungkin pemerintah pun tidak bisa ikut campur ke situ, ya, mengenai harganya, mengenai ini katakan tenornya atau mungkin white paper-nya sebagainya lah gitu, ya. Ini salah satu keahlian ataupun keutamaan dari teknologi blockchain itu. Oke. Nah, berikutnya keunggulan blockchain sendiri, maka paling tidak seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ya, transparansi, ya, efisiensi, keamanan, desentralisasi, dan yang paling penting itu adanya smart contract. Ya, apa itu smart contract? Nah, smart contract sebetulnya akad yang dijalankan secara digital, semuanya serba otomatis. Jadi kalau misalnya kita ada jual beli atau al-bai', ya, itu kan ada al-bai', ada al-mushtari, ya, ada jual beli, ya. Maka ketika jual beli ada proses peralihan kewajiban dan juga haknya, ya, nggak begitu beralih barangnya, maka kepemilikan akan beralih dan sebagainya lah, ya. Nah, ini melalui teknologi blockchain, ya, smart contract akan melakukan itu semuanya tanpa perlu adanya kehadiran. Kehadiran maksudnya si pembeli dan si penjual. Ya, cukup diwakilkan dengan adanya tadi node-node tadi yang setiap transaksi akan terrecord dan menggunakan blockchain ini, maka smart contract itu akan memberikan solusi kepada semuanya. Jadi kalau kita misalnya mau transfer tidak perlu kita pergi ke bank, ya, kalau yang biasa, ya, atau mungkin kalau kita mau investasi tidak perlu kita pergi ke kantor dan sebagainya, cukup melalui aplikasi ini ataupun melalui smart contract yang akan melakukan semuanya. Dan tentunya, nah ini uniknya, akan sesuai dengan syariah. Ya, jadi, ya. Izin tanya ya Ustadz, ya. Iya. Kalau blockchain sendiri, kalau di Indonesia ini, apakah sudah pernah diterapkan atau mungkin secara nggak sadar sebenarnya kita kadang
ketika transaksi itu sudah menerapkan blockchain, Ustaz. Mungkin yang sesimpel itu gitu. Gimana, Ya, Ustaz? sebetulnya kalau kalau teknologi blockchain sudah ada beberapa yang mempraktekkan ya atau yang mempunyai aplikasi ya. Mungkin teman-teman yang di Jakarta itu sudah ada transaksi yang menggunakan itu ya, yang punya Bitcoin, yang punya apa, pokoknya yang menggunakan teknologi blockchain. Ya, bahkan beberapa perusahaan pelayaran ya ataupun hotel itu juga sudah menggunakan teknologi blockchain. Jadi apa namanya tanpa disadari sebetulnya ini sudah kita rasakan kehadiran itu ya di Indonesia ini. Oke, oke, oke. Oke, bisa dilanjut ya. Ya. Sebentar yang tadi belum selesai, yang berikut. Ya, oke. Nah, kemudian akan ada audit dan pengawasan yang lebih mudah dilakukan. Tentunya ini karena tadi lebih transparan ya, lebih akuntabel dan sebagainya. Dan ini desentralisasi. Jadi semuanya itu decentralized. Tidak centralized, tapi kebalikannya decentralized. Artinya semua akan bergerak sendiri, tidak mengikuti aturan atau pemerintah dari atas misalnya gitu ya. Sebagaimana halnya misalnya di sektor perbankan transaksi itu kan walaupun ada sistemnya, ada SOP-nya, tapi mengikuti peraturan POJK-nya. Nah, ini. Jadi ini menariknya kalau di blockchain apa namanya tidak ada yang bisa mengintervensi. Ya, jadi ini yang mungkin tapi semuanya lebih transparan dan sebagainya. Contoh misalnya gini, kalau kita deposito di bank, ya enggak, katakan menggunakan mudharabah gitu ya, kita swabul mal karena kita pemodal ataupun nasabah. Duit kita digunakan untuk investasi, katakan kita nih mukoyada atau mutlakola, ya enggak. Tapi kan kita tidak tahu secara detailnya duit yang kita depositokan itu dipakai untuk sektor apa, ya penempatannya di apa aja dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin membedakan dengan teknologi blockchain. Maka dalam hal kepentingan audit ya ataupun pengawasan ini akan jauh lebih mudah dilakukan. Kemudian berikutnya adalah token. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan ya. Dengan adanya tokenisasi ini yang berbasis underlying asset adalah sebuah proyek, ya maka tentu ini akan lebih menarik lagi karena seperti halnya saya analogikan apa namanya sukuk retail ya yang dipecah ya yang dulu kalau obligasi ya enggak itu kan besar kalau kita mau beli obligasi negara ya nilainya bisa 10 juta 20 juta tapi sekarang bisa dipecah ya menjadi jutaan supaya orang mampu untuk membeli sukuk negara. Nah, token pun sama sebetulnya. Seperti halnya token listrik di rumah lah. Ya enggak? Token listrik di rumah yang kalau pakai pasca bayar ya enggak? Itu kan tagihannya bisa 1 juta, bisa 900.000 ya enggak? Bulan. Tapi dengan adanya token bisa sesuai dengan kemampuan kita bisa 50.000, bisa 20.000, bisa 100 dan seterusnya. Ya, jadi ini analoginya seperti itu. Sehingga katakan saya membeli tokennya tuh 100.000, ya nggak. Maka bagi hasilnya ya sudah sesuai dengan yang saya punyai yaitu nilainya adalah sebesar 100.000 dari misalnya 10 juta contohnya. Ya berarti kan bisa ketebak berapa persen yang kita punya ya dari nilai investasi tersebut. Nah jadi adanya token ini tentunya berbasis underlying-nya tadi proyek dan sesuai dengan prinsip syariah sama halnya dengan crowdfunding yang nggak misalnya menerbitkan sukuk ya tadi ya sukuk maka si penerbit misalnya di crowdfunding ya 1M misalnya karena crowdfunding masing-masing kan beda-beda tuh ada yang mampunya 1 juta ada yang mampunya 100.000 200.000 dan seterusnya ini persis sama begitu. Oke, kemudian next. Nah, lalu apa bedanya blockchain dengan crowdfunding? Ya, membedakannya sebetulnya satu, ya bahwa di crowdfunding ataupun ECF yang kita punya saat ini itu tidak menggunakan blockchain, gitu. Tapi secara prinsip sama. Di mana Mabruk dalam hal ini ya itu menjadi mediator ataupun penengah ataupun menjadi wakil dari investor.
ya enggak. Jadi secara akad sebetulnya tidak beda jauh, karena di posisi tengah, sebelah kiri itu investor, sebelah kanan itu adalah si UKM contohnya. Ya, cuma bedanya kalau di Mabruk ini menggunakan teknologi blockchain tadi yang saya sampaikan. Ya, jadi akan ada dua manfaat ya. Satu manfaat pertama adalah dapat bagi hasil dari apa namanya investasinya. Yang kedua itu akan mendapatkan apresiasi nilai dari token yang di-peg nilainya itu kepada apa namanya koin tertentu yang menggunakan teknologi blockchain. Ya, Ustadz, ya, berarti kalau kita misalnya mau memantau nih, tadi eh, dengan sistem blockchain tadi itu, kita bisa memantau lewat aplikasi dari Mabruk gitu, Ustadz, atau lewat web aplikasi gitu. ya, ya, ya. Ya, Bisa proyek-proyeknya yang sudah kita investasikan betul, itu bisa kita betul, pantau. betul. Betul. Ini karena Mambruk masih dalam proses developing website untuk yang sesuai sistem nih. Jadi nanti akan kita pantau oleh sistem yang tentunya nanti akan mungkin kita bisa download melalui aplikasi di apa di HP handphone kita ya. Baik itu Android ataupun yang mungkin pakai apa namanya pakai Apple ya. Jadi semudah itu ya, dan tentunya persis sama seperti halnya di crowdfunding lagi-lagi. Crowdfunding juga sama, kalau sudah listing maka kita bisa pantau ya pergerakannya, misalnya apakah sudah oversubscribe atau belum ya enggak. Misalnya kalau listing 1M contohnya ya, listing 1M, berapa dana yang sudah tergalang ini, seperempatnya, setengahnya dan sebagainya ya, sehingga nanti kita bisa mantau berapa sisanya gitu. Apakah ini over subscribe atau tidak, atau mungkin kurang atau bagaimana ya. Kita akan bisa pantau secara lebih mudah gitu. Oke, berikutnya. Nah, crowdfunding sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan ya, itu adalah mekanisme pengumpulan dana dari beberapa investor ataupun individu ya untuk mendanai ya sebuah proyek, tentunya sesuai dengan prinsip syariah. Dan platform berperan sebagai mempertemukan. Jadi si Mabruk ini yang tadi sudah sampaikan, dia akan mempertemukan antara apa namanya investor ya yang bersedia untuk memberikan pendanaannya, dan satu lagi itu adalah pelaku UKM yang menginginkan pendanaan. Jadi ketemulah keduanya. Jadi ini ya, dan tentunya investor ini kan macam-macam, apalagi kalau Mabruk ini kan dia sudah bisa diakses dimanapun, negara manapun. Jadi artinya mungkin bisa jadi investornya bukan hanya kita, tapi mungkin dari beberapa negara yang lain ya, yang tentunya ini akan lebih mudah bagi si penerbit atau pelaku UKM ya untuk mendapatkan pendanaan dengan segera. Nah, ini yang beda dengan SCF kita di Indonesia. Ya, SCF kita di Indonesia sampai saat ini masih fokus pendanaan dari Indonesia, ya belum dari luar. Ya, tapi ini dengan adanya apa namanya teknologi blockchain, maka akan terbuka kepada siapa saja dan di mana saja. Oke, berikutnya adalah bagaimana blockchain meningkatkan crowdfunding. Ya, ini satu kelebihan step forward ya, satu langkah lebih ke depan lagi yang mungkin tidak dimiliki oleh SCF. Pertama, transparansi dan akuntabilitas. Mungkin SCF sekarang juga ada ya, tapi mungkin ini lebih lagi, lebih transparan dan lebih akuntabel. Bukan berarti SCF sekarang itu tidak transparan ya, transparan ya. Karena apa? Karena kelebihannya ini menggunakan teknologi blockchain. Keamanan, efisiensi, aksesibilitas, nah ini semuanya ada di dalam crowdfunding. Yang tidak ada adalah tokenisasi. Ya, tokenisasinya apa? Nah, ini memungkinkan pembuatan token digital yang mewakili kepemilikan atau hak atas suatu aset atau proyek. Jadi seperti halnya sukuk, seperti halnya saham, seperti halnya deposito dan sebagainya. Ya, ini token itu berperan seperti itu. Ya, jadi merepresentasi kepemilikan, merepresentasi apa namanya, apa istilahnya ya, hak ya, ataupun bahasa fikirnya hissah ya, terhadap sebuah aset tertentu
yang dimiliki oleh si penerbit. Jadi apa namanya, kalau sukuk ya itu berarti pendanaannya yang tadi 1M, saya itu misalnya 200 juta, berarti itulah kepemilikan kita 200 juta berupa token. Nah itu. Lalu 200 juta itu ya nggak, nanti akan di-pack nilainya ya ke depan dengan nilai apa namanya koin yang menggunakan teknologi blockchain. Apakah itu Bitcoin, apakah itu Ethereum, apakah itu USDT. Ya, saya juga masih belum tahu ke depan supaya nanti akan ada apa namanya apresiasi ataupun peningkatan nilai, tidak sekedar apa manfaatnya diambil atau didapatkan dari bagi hasil antara kedua pihak ya, tapi juga dari apresiasi nilai token yang berbasis blockchain tadi itu. Oke, kemudian next. Dan blockchain dapat meningkatkan efisiensi, transparansi ya. Tentunya ini sehingga sangat mensupport ya untuk inovasi dan investasi. Ini saya pikir mungkin dunia sekarang harus sudah move forward, harus embark kepada sebuah teknologi yang memang bisa di apa namanya kaitkan dengan kemajuan ataupun dengan kebutuhan saat ini ya. Oke, kemudian next. Oke, baik. Saya pikir ini akhir dari slide. Tentunya akan ada sesi tanya jawab ya, dan demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Ustadz Afandi atas pemaparan materinya. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya ya, kami berikan waktu untuk bertanya ini ada 15 menit sebelum jam 11, sebelum akhir sesi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand atau bisa melalui via chat atau obrolan untuk langsung mengetikkan beberapa pertanyaan. Oke, sebelum itu saya sendiri ada beberapa pertanyaan ya Ustadz ya untuk mungkin bisa mewakili teman-teman yang mungkin masih ada yang kebingungan begitu ya Ustadz ya. Ya. Uh, Kemudian kalau untuk orang Indonesia nih Ustadz tadi kan disebutkan Mabruk ini kan platformnya global begitu ya Ustadz ya. Jadi bisa Ya. investor dari banyak negara. Lalu apakah bagi kita nih yang orang Indonesia untuk mekanisme apa namanya investmentnya seperti apa Ustadz? Ya, baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Ini pertanyaan investor ini yang sudah menyediakan uangnya untuk investasi. Nah, jadi kita kan bentuknya rupiah ya, Ya. rupiah. Nanti di sana itu akan ada wallet ya. Jadi investor pertama kita akan buka akun dulu di websitenya. Lalu setelah buka akun, nanti di situ akan ada token yang memang akan kita beli. Ya, misalnya satu token itu berapa nilainya? Katakan $10 ya. $10 US. $10 itu berapa rupiah contohnya? Contohnya berarti kalau kurs sekarang 15.000 ya. Contohnya 15 berarti kan berapa itu? 150 ribuan gitu ya. Nah, itu nanti kita transfer duitnya menggunakan rupiah ya. Nanti akan apa namanya dikonversi kepada dolar tadi itu ya. Jadi sama seperti kita transfer uang seperti biasa aja. Kalau mungkin punya PayPal, nah itu mungkin lebih mudah memahaminya. Ya, jadi tidak beda jauh ya, sehingga nanti setelah itu akan dikonversi kepada token, nilainya token apa gitu ya, dan itu nanti akan masuk ke dalam, disimpan di dalam wallet ataupun escrow. Nanti ada escrow account ya, atau akun escrow, baik itu untuk yang si penerbitnya ataupun yang investornya. Jadi sama-sama punya escrow dan apa namanya seperti halnya transfer biasa kita ke luar negeri lah. Itu nggak beda jauh seperti itu. Nah, begitu juga dengan kalau kita dapat bagi hasil. Kalau bagi hasil nanti itu akan masuk ke wallet kita, bagi hasilnya, ya nggak, wallet kita. Wallet kita itu nanti bentuknya token juga situ. Nanti dari token itu akan kita bisa cairkan langsung ke dalam rupiah. Nah, itu nanti akan ada apa namanya langsung transfer kita. Dan kalau bentuknya itu koin, misalnya contoh ya, ini hanya contoh saja, Bitcoin misalnya, ya.
maka tentunya kita perlu rupiah, benar nggak? Kalau kita mau konversi ke rupiah, maka kita perlu tukar dulu duitnya di exchanger, ya, tukar dulu di exchanger. Kita ada Binance, kita ada apa namanya exchanger yang lain ya di Indonesia yang saya pikir resmi namanya. Kita ada, kalau nggak salah itu ada namanya, ada tadi ada Binance ya. Di toko kripto juga kalau tidak salah sih bisa ya. Kemudian juga ada apa namanya aplikasi lain, saya lupa namanya ya. Indodax ya, Indodax ya juga bisa, atau di Thrift ya, ya juga bisa, atau mungkin di aplikasi lainnya. Ini tentunya untuk mengkonversi tadi yang masih dalam bentuk koin tadi ke dalam rupiah. Berarti acuannya itu memang dari harga Bitcoinnya saat itu ya Ustadz ya, untuk kita bisa Ya, cairkan. iya, iya. Jadi misalnya contoh gini ya, misalnya kita dapat bagi hasil nih, mudoroba gitu ya. Karena tenornya misalnya 3 bulan, itu kalau tidak salah tenornya tidak lama, bisa 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Atau mungkin 1 tahun ya. Biasanya sih short term ya, di bawah Oh, 1 tahun. Nah, itu gitu. nanti kita dapat hasil mudoroba. Sementara pada sisi lain, token kita ya itu juga naik nilainya, ya, naik nilainya. Nah, ya, itu kan bentuknya bukan dalam bentuk mata uang biasa ya. Nah, itu nanti bisa kita simpan saja ya sebagai untuk nanti kemudian, atau mungkin kita bisa withdraw, kita keluarkan duitnya juga bisa. Tapi melalui mekanisme tadi pertukaran dulu, kita bisa apa buka website apa namanya aplikasi Binance ataupun aplikasi Indodax ya, yang bisa mengkonversi ke mata uang rupiah kita, sehingga nanti akan masuk langsung ke ke apa rekening kita di Indonesia. Berarti kita sendiri akan punya dompet token itu sendiri ya Ustadz ya? Iya, iya, nanti itu akan diberikan oleh pihak Oh, bro. mabruknya itu. Oh, berarti project-project tadi kan Antum bilang ini projectnya short term. Berarti project-project yang pendanaan yang ada di Mabruk ini berupa apa Ustadz itu? Berarti Proyeknya, bukan ya, proyeknya yang jelas nyata dan real ya. Saat ini mereka bentuknya itu adalah properti ya, properti. properti ini kan macam-macam ya. Properti nanti katakan properti menggunakan akad misalnya musyarakah contoh ya, kan nanti ada bagi hasil tuh. Ya enggak. Ya. Ada bagi hasil seperti hanya di SCF lah, crowdfunding biasa lah gitu. Nah, cuma ini bedanya manfaatnya ataupun benefitnya nanti akan ada appraisal ataupun apresiasi nilai token yang kita punya, dan itu akan apa namanya bisa kita withdraw ataupun kita ambil atau kita simpan dulu ya enggak di wallet kita, sehingga nanti katakanlah menabung gitu ya, menunggu nilainya sudah besar dan sebagainya gitu ya. Jadi itu yang mungkin manfaat yang bisa diambil. Biasanya berapa persen Ustadz bagi hasilnya? Nah, itu kurang tahu itu bagi hasilnya. Yang jelas sih lebih besar Gantung. dari deposito, karena SCF sekarang aja di Indonesia itu lebih besar dari deposito. Dan pajaknya juga lebih kecil. Ya, pajaknya kalau deposito di bank itu 20%. Ya Ya, enggak? ya, ya. Tapi kalau di ini ya seperti hanya SCF mungkin ya, itu paling kena zakat gitu ya. Ya. Apa dan ada charges lain ataupun fee lain dari pihak si provider ya. Misalnya ada admin fee ya, kemudian ada aplikasi fee dan sebagainya lah. Saya kurang tahu persis ya, karena ini juga belum ada contohnya berapa persen begitu. Tapi yang jelas dan pasti itu lebih besar dari investasi emas, investasi deposito, ya enggak, dan lainnya. Atau bahkan mungkin sukuk sekalipun. Oh iya. Kalau nggak salah, belum saya lama lihat kalau di dana syariah itu kan bentuknya seperti properti juga ya Ustadz ya. Itu Hmm. sampai 12% Ustadz. Ya, ini kayaknya ya kalau 12%, saya nggak tahu ya, saya nggak bisa ngomong ya karena belum ada contohnya ya. Tapi jelas sih pasti lebih besar ya, lebih besar. Hmm. Oke. Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk tapi lewat
japri WA saya saat Ya, ini ya kan disebut silakan. ada hubungannya dengan Bitcoin gitu. Sementara mungkin bagi masyarakat atau teman-teman ini masih ya masih bilang Bitcoin ini kan belum keluar fatwanya ya Ustadz ya. Yang sudah keluar fatwa itu fatwa cryptocurrency namanya. Oh, Yang sudah keluar. Jadi teman-teman harus bedakan ya. nah, Apa itu cryptocurrency, apa itu crypto aset. Pak Asep. Ya, cryptocurrency ya itu sebuah mata uang kripto apapun namanya ya yang dipakai untuk alat transaksi. Nah, tentunya kenapa ini dilarang kalau di kita? Karena menggunakan istilah currency. Kan kita currency cuma satu rupiah. Gitu ya. Ya nggak? Menurut undang, ya jelas nggak boleh lah. Ke mata uang. Walaupun secara fikih, ya nggak, itu tidak ada nama apapun di fikih. Namanya hanya istilah anakdu atau anukud. Ya, Hmm. anukud ini ya selagi bisa diterima oleh kedua belah pihak, maka jadi sah. Ya nggak? Jadi apapun namanya. Tapi fatwa kita memang yang melarang itu hanya cryptocurrency. Nah, adapun crypto aset ini berbeda. Oh ya. Karena crypto aset, setahu saya kalau tidak salah ya, menurut Bapak P itu dianggap sebagai digital aset Hmm. gitu. Jadi aset namanya aja aset, crypto aset. Aset itu kan apa-apa aja gitu ya. Seperti halnya digital aset. Digital aset itu kayak misalnya iCloud. iCloud itu aset dan Hmm. digital yang bisa Iya. disewakan, yang bisa dibeli, ya enggak? Hmm. Atau Google Drive, ya itu aset itu. Tapi asetnya kan tidak berbentuk barang ya. Asetnya Ya. berbentuk manfaat gitu. Ya enggak? Nah, ini sama sebetulnya. Nah, makanya ini bisa diijarokan, disewakan, kan begitu ya. Kayak saya sekarang kalau saya nyewa iCloud per bulan bayar, itu kan nyewa tuh namanya. Ya nggak dapat memori sekian gitu kan. Uh, jadi bentuknya begitu. Jadi makanya ini kan kita bicara tentang sesuatu yang digital. Ya, Oke. jadi crypto aset itu berbeda dengan cryptocurrency. Hmm. Baik, Ustadz. Ini ada yang ingin bertanya dari Bapak Gatot Kocok. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ustadz Afandi atas presentasi atau pengenalan blockchain. Tadi kalau boleh saya izin bertanya Ustadz, terkait ini kan blockchain syariah. Jadi saya belum memahami bedanya blockchain syariah dan blockchain yang non syariah apa yang konvensional. Jadi mungkin boleh dijelaskan ulang Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Eh, apa bedanya blockchain yang konven dengan yang syariah gitu ya? Yang paling ketara yang mungkin mudah dipahami bahwa di blockchain syariah menggunakan smart contract syariah gitu ya. Eh, Pertama ya, adanya smart contract syariah. Smart contract itu ya tadi yang sudah saya jelaskan adanya akad-akad yang tanpa ada kehadiran dua orang atau dua pihak, tapi sudah terotomatis secara digital dia terkoneksi menjadi sebuah akad yang disepakati dipahami. Ya karena ini semuanya serba terbuka, jadi tidak ada yang ditutupi dan sebagainya. Yang keduanya, ya enggak, kegiatan yang dilakukan atau underlying asetnya itu berbasis syariah ya. Jadi dan itu kan blockchain itu kan teknologi ya gitu. Jadi kayak misalnya contoh sebutlah nama koin apa yang menggunakan teknologi apa blockchain. Nah, itu kita harus lihat di white papernya. White papernya itu akan memuat semua A sampai Z terkait dengan koin tersebut, kegiatannya apa aja, stakingnya sampai kapan, ya enggak, harganya bagaimana ditentukan, ya, dan sebagainya semua ada di situ, ya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa menurut pendapat saya ya, tidak semua koin itu tidak halal, ya, ada yang halalnya dan sebagainya. Jadi melihat kepada konteks underlying aset itu dilakukan untuk apa ya. Kan macam-macam itu ya. Nah tentunya yang konven itu yang tentunya berbau spekulasi. Contoh misalnya ya, saya menaruh uang 10 juta berharap dapat naik sekian juta tanpa adanya ikhtiar atau kegiatan ya.
Jadi istilahnya apa tuh ya? Ya tadanum ar-riba. Jadi apa namanya al-mukhatar atau risiko ya, al-mukhatar atau risiko dalam fikih itu adalah dibolehkan ketika dia melibatkan kegiatan. Jadi kegiatannya itu ada. Nah, ini ataupun underlying-nya ada. Contoh misalnya gini, saya menjual nasi uduk. Ada risiko nggak? Ada, ya nggak? Tapi risikonya yang halal apa? Yang halal. Kenapa? Karena saya melakukan kegiatan. Mulai dari belanja barang-barang ya sampai kemudian saya jual. Ternyata merugi, ya sudah. Itu namanya ya takdir kan gitu ya. Yang penting kita sudah ikhtiar. Tapi yang Ya. tidak boleh itu adalah saya naruh uang 10 juta, kemudian tutup mata, tutup kaki dan sebagainya, lalu berdapat uang sekian. Kayak lotre, kan begitu. Nah itu apa nama istilah tadi, ya tadanom riba. Jadi apa keuntungan yang tidak ada kegiatannya, ya kan gitu. Nah, sama di sini blockchain yang berbasis syariah itu pasti ada kegiatannya ya dan tadi ada underlying asetnya yang dilakukan sehingga apa namanya apresiasi nilai tersebut itu betul-betul mencerminkan apa namanya kegiatan yang sesuai prinsip syariah. Tentunya kegiatan syariah itu ya mungkin panjang ya, yang jelas syariah gitu. Kalau makanan ya makanan halal kan gitu ya. Kalau jasa yang halal dan sebagainya. Ya. Cukup ya Ustadz, Bapak Gatot Koco. Ya, ada dua pertanyaan lagi Ustadz. Mohon izin. Ya, Pertanyaan dari Rizky Rifai. Afwan, apakah fluktuatif nilai mata uang mempengaruhi harga token dan return yang diterima? ya, baik. Ya ini harus dilakukan kajian terlebih dahulu ya. Apakah fluktuasi mata uang itu berpengaruh kepada nilai token? Tapi yang jelas ya enggak. Kalau tokennya itu berbasis kepada proyek, maka dia akan berbasis kepada proyek itu. Seperti hanya yang ada di crowdfunding atau di urun dana gitu. Jadi misalnya contoh gini ya. Ini saya terangkan di urun dana aja lah yang gampang. Ya di urun dana misalnya si penerbit UKM ya, dia pendanaan ngeluarin sukuk, penerbitin sukuk. Ya nggak terbit sukuk dan tentunya penerbitan sukuk mudoroba ini biasanya atas PO ataupun purchase order. Ada PO. Saya contoh misalnya penerbit ya nggak dapat proyek catering. Cateringnya adalah 1 M nilainya. Sementara saya hanya punya uang 500 juta setengahnya. Lalu 500 dari mana? Saya terbitin sukuk. Apa underlying-nya? Underlying tadi saya ada kehidupan proyek catering yang apa ada purchase order. Gitu. Jadi ada kegiatannya. Sehingga ya nggak bagi hasilnya tentunya bisa terlihat ya dari kegiatan tersebut. Ya misalnya contoh ya dari 1 M tersebut si investor ini dia beli skupnya cuma 100 juta contohnya. Berarti kan 10% tuh. Ya enggak? Maka sudah bisa kelihatan itu berapa kira-kira nilai bagi hasilnya kepada si investor ini. Nanti ada ekuivalennya lah hitung-hitungannya ya. Ekuivalen sekian berapa persen gitu ya. Nah, kalau di mudoroba itu kan biasanya 60, 40, 70, tapi ekuivalennya berapa persen nanti akan diterima oleh si investor. Nah, itu menggunakan SCF secara analoginya. Nah, bagaimana dengan yang apa namanya token ini? Token sebetulnya nggak beda jauh, dia sama persis seperti sukuk, cuma dia juga ada apa namanya kelebihan lain atau manfaat lain, yaitu dilandaskan kepada nilai koin, ya enggak. Jadi ini manfaat yang kedua dan tentunya berbeda dengan yang di SCF. Ya, jadi koin ini maka akan di-peg dengan nilai koin tertentu. Nah, ini saya nggak tahu nilai koin tertentunya apakah koin seperti Bitcoin atau Ethereum atau USDT ataupun yang lainnya. Ya, saya belum tahu karena ini kan masih baru ya. Tapi ini akan jadi pilihan kepada si investor termasuk penerbit. Sehingga keduanya itu bisa diuntungkan. Ya, sebagaimana yang tadi di slide saya sampaikan mungkin di slide berapa tadi dia ada keunggulan. Coba dilihat tadi di slide yang ke ada videonya, yang ada videonya itu. Nah ini, oke. Dari sisi pemodal,
itu memberikan manfaat bagi hasil ya, akan kenaikan nilai dari kripto aset. Kemudian dari si penerbit mendapatkan funding yang sesuai dan tentunya akan lebih cepat. Ya, karena apa namanya ini akan jauh memberikan manfaat ganda ya dibanding dengan yang di SEF biasa. Oke. Ya, ini nanti mungkin bisa dilihat ya. Oke, baik, Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya, Ustaz, ini. Iya, silakan. Pertanyaan terakhir dari Novi Sumyadi. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Novi. Izin bertanya, Prof, bagaimana dengan sistem keamanannya? Karena belakangan ini exchange di Indonesia baru-baru ini ada yang terkena hack dan koin ditransfer ke wallet hacker. Bagaimana penjelasan terkait keamanannya? Ya, ya namanya investasi tidak menjamin 100% ada tanpa risiko. Pasti ada. Ya, tapi sejauh ini yang saya tahu bahwa soal penjelasan dan karakternya blockchain itu akan lebih transparan, lebih aman, lebih akuntabel. Ya, dan ini juga Mabruk juga sudah ada alamat kantornya dan sebagainya ya. Jadi ini kembali kepada keyakinan masing-masing. Ya enggak, tapi setidaknya kita bisa membedakan lah mana yang menggunakan teknologi blockchain ataupun yang tidak. Ya, dan mana yang istilahnya abal-abal ya atau yang seperti apa. Tapi bagi pelaku yang biasa ya tentunya ini akan lebih mengetahui ya ciri-ciri wallet mana yang palsu yang enggak atau bagaimana dan sebagainya ya, dan itu tentunya bisa di klarifikasi. Dan insya Allah dengan kehadiran saya di Indonesia, teman-teman jika nanti akan invest dan ada masalah mungkin bisa merujuk ke saya langsung dan akan saya sampaikan langsung kepada pihak manajemen. Insya Allah mudah-mudahan ini tidak terjadi dan apa namanya sekali lagi ya kita yakin dengan teknologi ini ya teknologi yang canggih ya, yang lebih transparan, lebih terbuka dan sebagainya. Baik, karena ada satu lagi satu pertanyaan mengenai karena kita kan investor dari orang Indonesia, apakah perlu ada fatwa terlebih dahulu dari DSN MUI, Ustaz? Ya, baik. Ini sebetulnya kalau dibilang transaksi kita cross border transaksi ini. Ya enggak, karena transaksinya mungkin tidak hanya di Indonesia, mungkin kita transfer uangnya itu di Indonesia. Ya, tapi ketika kita misalnya transfer ke luar, contoh ya, kita mau transfer uang ke Eropa, ke Rusia misalnya. Ya enggak, kita mau beli sesuatu. Itu saya pikir tidak perlu fatwa. Ya enggak, karena apa namanya? Toh di Mabruk sendiri itu sudah ada DPS-nya, ya enggak, dan mereka sudah sesuai dengan standar IOV. Misalnya contoh untuk wakalah, ya enggak, wakalah ini kan yang di mana investor itu adalah al-muwakil dan Mabruk adalah wakil. Nah itu lewat standar IOV di situ, ya. Jadi bukan hanya wakalah biaya tapi wakalah bilistismar. Standar IOV-nya dipakai. Kemudian juga kalau mudoroba pun sama. Jadi apapun kegiatan yang ada under kontraknya itu pasti merujuk kepada standar IOV. Itu supaya kita bisa lega ya. Tapi juga tentunya bukan berarti tidak mengikuti fatwa yang ada. Karena setahu saya fatwa yang ada itu baru fatwa terkait dengan cryptocurrency. Ya, jadi bukan kepada transaksi seperti ini ya. Karena sekali lagi di Mabruk ini ya polanya adalah seperti SCF. Dan SCF ya atau security crowdfunding atau urun dana berbasis platform itu sudah ada fatwanya juga. Ya, sudah ada fatwanya. Cuma mungkin tinggal mekanismenya yang sedikit berbeda karena ini menggunakan teknologi blockchain. Ya, jadi teman-teman ya, tidak usah khawatir ya. Nanti insya Allah kalau seandainya suatu saat nanti Mabruk mendirikan cabangnya di Indonesia, nah ini mungkin perlu ada penguatan lagi ya fatwa berikutnya karena ini menggunakan teknologi blockchain. Ya, jadi beda dengan cryptocurrency. Nah, jadi harus bedakan ya. Karena cryptocurrency tentunya penggunaan mata uang selain rupiah. Nah, ini ya di dalam transaksi.
Nah, karena kita kan bukan di Indonesia, tapi kita kan transaksi dengan Kanada, contohnya, atau dengan negara lain, ya. Jadi bukan di Indonesia. Ya. Baik Ustadz, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, karena Ya, ya, waktunya juga sudah cukup, sudah selesai. Terima kasih kepada para penanya dan pada para hadirin yang sudah berkenan untuk hadir. Insya Allah kita akan membuat webinar sesi 2 ya Ustadz ya. insya Allah, insya Allah. Boleh di-spill Ustadz kira-kira apa yang akan dibahas di topik webinar berikutnya Ustadz? Di berikutnya mungkin kita akan secara lebih detail lagi bagaimana investasi, ya. Ini masih pengenalan ya. Ya. Lebih detail lagi investasi blockchain seperti apa dan bagaimana kiat-kiat apa namanya menggunakan teknologi blockchain ini. Baik Ustadz. Ya, jadi Insya Allah. teman-teman silakan nanti ditunggu untuk acara webinar berikutnya. Bisa teman-teman pantau lewat website kami di Vinsya atau Instagram kami di Vinsya. Silakan di-follow supaya tidak ketinggalan ya. Vinsya.Indonesia silakan di-follow. Nanti bisa teman-teman bisa update untuk menantikan webinar-webinar yang lain juga, tidak hanya seputar blockchain ya. Nanti akan ada ada edukasi-edukasi lain terkait Islamic Finance begitu teman-teman. Baik, mari kita cukupkan acara webinar pada siang hari ini. Terima kasih banyak Ustadz Afandi sudah berkenan untuk memaparkan materinya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Silahkan bagi yang ingin langsung keluar.